Salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun kita berada. Salam jumpa lagi dengan saya dalam Suara Gembala Gemibem. Dan dalam edisi kali ini, kita akan merenungkan sebuah tema, pengampunan yang radikal. Dengan pembacaan Alkitab, Lukas 6 ayat 27 sampai yang ke-28 yang berkata demikian. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pada umumnya kita mengetahui tentang bagaimana mengasihi sesama. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Demikian Matius 22 ayat 37 berkata. Tetapi pada bagian ini, Yesus selangkah lebih dalam lagi tentang hal mengasihi sesama, yaitu bagaimana mengasihi musuh kita. Terdapat 4 hal yang diajarkan Yesus pada bagian ini. Pertama, kasihilah musuhmu. Yang kedua, berbuat baik kepada orang yang membenci kamu. Ketiga, minta berkat baik dari orang yang mengutuk kamu. Dan keempat, berdoa bagi mereka yang mencaci kamu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin bagi sebagian orang dapat melakukannya, walaupun tidak seluruh dalam 4 bagian tadi. Namun bagi banyak orang, ini hal yang sangat tidak mungkin dilakukan. Tidak wajar ketika ada orang yang menyakiti kita dalam berbagai bentuk, lalu kita meminta berkat dari mereka atau masih membalas kebaikan. Yesus telah memberi teladan tentang bagaimana dia berdoa kepada Bapanya untuk orang-orang yang telah menyiksa dia. Ketika Yesus di kayu salib, ia berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang telah mereka perbuat." Ini adalah bukti dari sebuah perkataan. Hal yang sama juga dilakukan oleh Stefanus dan Paulus dalam pelayanan mereka. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus tidak pernah menentang pelaksanaan keadilan yang semestinya atas mereka yang melakukan kejahatan. Tetapi yang Yesus maksudkan adalah bagaimana cara kita hidup bersama sekalipun dengan musuh kita. Bila kita diperlakukan secara tidak adil, kita jangan membenci, tetapi harus menunjukkan reaksi yang memperlihatkan bahwa kita memiliki pendirian yang berpusat pada Kristus dan kerajaannya. Tindakan kita terhadap mereka yang bersikap tidak baik kepada kita haruslah sedemikian rupa, sehingga akan menyebabkan mereka menerima kita, lebih khusus menyadari akan kesalahan mereka. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, keempat sikap yang diajarkan Yesus ini juga menuntut sikap hati kita, menuntut kekuatan hati kita. Dalam hal mengasihi musuh, bukan berarti kita tidak bertindak apa-apa. Sikap diam juga merupakan suatu bentuk tindakan kita. Namun ketika kita melakukan apa yang diajarkan Yesus mengenai mengasihi musuh, kita hendak melakukan sesuatu yang lebih tinggi dan besar dampaknya daripada yang biasa dilakukan oleh manusia dengan pembalasan yang setimpal, yaitu dengan kasih Tuhan. Dengan kasih, maka kita sedang membalikan cara yang musuh lakukan itu untuk menyerang dirinya sendiri. Maka kesadaran akan ada. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, mengasihi musuh berarti menunjukkan perhatian dan keprihatinan yang tulus terhadap kebaikan dan keselamatan yang kekal bagi mereka. Kita harus mendoakan mereka dan berupaya dengan jalan membalas kejahatan dengan kebaikan.
untuk membawa mereka kepada Kristus. Terpujilah Tuhan. Amin.